dari cerita anak-anak, perumpamaan tentang 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang pandai. Jadi yang bodoh dan bijaksana. Dan kemudian sudah pernah mendengar barangkali, dan saya tahu pasti sudah banyak kali mendengar tentang orang yang mendirikan bangunan. Ada orang yang bijaksana dan ada orang yang bodoh. Nah, itulah sebabnya maka judul apa yang saya akan bawakan pada sore hari adalah bangunan apa yang sementara kita bangun. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebelum kami lanjut dengan pembahasan firman Tuhan ini, mohon Kudus agar hamba dapat menjelaskan ini dengan baik dan benar, dan semua pendengar live streaming ini boleh mengerti tentang kehendak Tuhan dan beban kami. Dan biarlah firman ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berbicara mengenai orang bodoh dan orang bijaksana, ya, tadi ada 2 perumpamaan yang menyinggung tentang hal ini, yaitu perumpamaan tentang orang yang sementara mendirikan bangunan dan perumpamaan 10 anak darah yang terbagi 2, yaitu anak darah yang bodoh dan anak darah yang bijaksana. Ini sederhana sekali, tapi banyak sekali orang yang maksud saya mengertinya hanya dari kulit saja. Kalau kita lihat di sini bahwa perumpamaan tentang orang bodoh dan orang bijaksana, selain dari perumpamaan tentang dari mereka yang membangun rumah, kita lihat di sini apa yang ditulis dalam buku Matius 25 ayat 1 sampai 3, cerita tentang 10 anak darah, yaitu 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana. Dan saya yakin ini punya hubungan yang erat sekali dengan apa yang ditulis dalam Matius 7 ayat 24 dan 27. Kita baca sama-sama. Yang ada Alkitab boleh buka. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya kira Kianu boleh menyanyikan lagu ini karena ayat ini sudah biasa dilakukan oleh anak-anak kita, dan dengan demikian maka sebetulnya ayat ini adalah ayat yang familiar bagi kita, ayat yang biasa-biasa saja bagi kita. Tapi mari kita coba mendalaminya. Saya ingin kita dalam beberapa menit ini kita coba mendalami 2 perumpamaan ini. Perumpamaan tentang orang yang mendirikan rumah di atas batu dan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Atau orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Dan kemudian perumpamaan tentang 10 anak darah. Jadi sini kita lihat di sini ada 2 kelompok. Ya, ada 2 kelompok. Kelompok yang bijaksana dan kelompok yang bodoh. Dan selalu ketika Tuhan berfirman, selalu akan ada 2 kelompok yang akan mendengar amaran Tuhan. Karena pada akhirnya setiap orang pasti dengar amaran Tuhan dalam bentuk apapun. Tidak harus selalu dalam bentuk khotbah, itu bisa dalam bentuk teguran dari anak kecil, bisa dari alam, binatang, mengajar. Ayub katakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut akan memberikan pengajaran. Yang pasti ketika teguran diberikan akan selalu ada 2 hasilnya. Adalah orang bodoh dan orang bijaksana. Bagaimana Tuhan dalam Matius pasal 7 atau 47 mendeskripsikan tentang orang bodoh dan orang bijaksana. Dikatakan orang bodoh ini membangun rumah. Ingat, orang bodoh membangun rumah. Apakah orang bijaksana ini tidak membangun rumah? Oh, dua-duanya membangun rumah. Pertanyaannya selanjutnya, apakah yang bodoh berhasil membangun rumah? Ya, yang bodoh berhasil membangun rumah.
Sampai krisis datang, tidak ada perbedaan sama sekali di antara mereka berdua. Sampai hujan, banjir, angin melanda. Sebelum itu terjadi, tidak ada perbedaan sama sekali dari luar untuk membedakan antara orang bodoh dan orang bijaksana. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Artinya, mereka ini bukanlah orang-orang yang tidak suka mendengar firman. Mereka pendengar firman. Mereka sering datang di acara sahabat, acara Rabu malam, sering mengikuti KKR, rajin membayar perpuluhan, rajin dalam segala hal. Ia tidak tapi itu tidak menjamin kita termasuk golongan dari orang-orang yang bijaksana. Karena orang yang bodoh juga mendengar firman Tuhan. Apakah arti rumah itu? Nah, ini kita lihat di sini. Mari kita lihat kira-kira yang Yesus maksudkan tentang rumah ini adalah apa. Tentunya ketika Yesus datang sedang memberikan perumpamaan ini pasti adalah sesuatu yang dapat dilihat. Kalau saudara pernah mengikuti perumpamaan yang lainnya, di mana Yesus berada, apa yang dia lihat, dia buat itu sebagai suatu perumpamaan. Nah, ketika dia membawakan perumpamaan tentang orang bodoh dan orang bijaksana yang bangun rumah ini, dia tentu melihat sesuatu yang ada di depan matanya. Nah, itu adalah sebuah pelajaran yang dapat dilihat sehingga memudahkan mereka untuk memahami makna daripada pelajaran tersebut lebih dalam lagi. Mari kita lihat apa arti daripada rumah. Sebelumnya kita perhatikan dulu bagaimana rumah di Palestina pada zaman Yesus. Palestina itu adalah kota atau daerah yang berbukit dan berlembah. Saya bersyukur kepada Tuhan sempat berada di Palestina bersama istri tentunya pada tahun 2010. Dan itu sebabnya saya menyaksikan Palestina itu tidak rata, berbukit-bukit, bergunung-gunung. Itu sebabnya kita lihat ada Bukit Sion, ada Bukit Zaitun, ada Mount Carmel, kan begitu. Jadi tempat-tempat yang berbukit-bukit. Kita bisa baca itu di buku Keluaran, buku Ulangan. Ketika Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel, itu bukanlah tanah yang landai. Itu adalah tanah yang berbukit dan berlembah. Jadi ada dataran tinggi di situ, ada dataran rendahnya. Ketika orang Israel membangun rumah, kita bisa baca ceritanya di khotbah di atas bukit. Lembah ini adalah dataran rendah. Jadi air yang dari gunung itu biasanya mengalir ke lembah dan menjadi sungai. Tapi uniknya di musim panas, biasanya sungai-sungai ini kering dan tidak kelihatan. Tidak menyisakan jejak sama sekali di situ. Tetapi ketika habis musim dingin dan ketika es-es di atas gunung mulai mencair, maka akan ada arus air yang sangat besar. Dan kemungkinan itulah yang terjadi yang sedang Yesus bicarakan. Tapi ketika Yesus berbicara tentang rumah, itu juga memiliki aspek spiritual. Kita buka Ibrani 3 ayat 6, kita baca sama-sama. Tetapi Kristus sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jadi rumah yang dia maksudkan ialah kita, manusia, atau kita secara pribadi lepas pribadi. Tapi maksud sebenarnya daripada rumah itu adalah, kita lihat di sini, kita sering mendengar you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Dalam dunia psikologi juga kamu adalah apa yang kamu dengar. Kamu adalah apa yang kamu percaya. Jadi semua firman, semua perkataan yang masuk ke dalam pikiran kita dan yang diterima, itulah yang akan membentuk karakter kita. Itulah yang akan membentuk tabiat kita. Itulah yang akan membentuk bagaimana kita merespon terhadap hal-hal yang mungkin membuat kita emosi. Jadi berbicara tentang mendirikan rumah, inilah berbicara tentang bagaimana kerinduan Tuhan, kerinduan Yesus agar umatnya dapat membangun tubuh, yaitu bait suci, khusus dapat membangun tabiat Kristus. Dan berbicara mengenai tabiat Kristus, itu selalu digambarkan di dalam hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan adalah transkrip daripada tabiat. Jadi rumah yang dimaksud adalah tabiat atau karakter.
Jadi sekarang kira-kira apa ada yang aneh? Ya, coba saudara berpikir sekarang, apa yang ada? Apa yang aneh di sini? Dan apa yang luar biasa di sini? Apa yang menjadi pertanyaan kita sekarang? Karena orang bodoh juga berhasil membangun rumah. Jangan lupa. Sebagaimana orang bijaksana berhasil membangun rumah. Jadi keduanya berhasil membangun rumah. Nah, apa yang aneh? Perbedaannya adalah rumah dari orang bijaksana tetap teguh. Rumah dari orang bodoh ketika pencobaan datang hancur. Fakta ini seharusnya sedikit membuka pikiran kita bahwa penurutan selama ini yang mungkin kita banggakan, hukum-hukum kesehatan yang selama ini kita anggap telah kita turuti dan kita banggakan, belum membuktikan bahwa kita ini termasuk golongan orang bijaksana. Karena keduanya berhasil membangun rumah. Baik orang bodoh maupun orang bijaksana. Hal yang sama terjadi kepada dua golongan, 5 anak darah yang bodoh dan golongan 5 anak darah yang bijaksana. Mereka sama-sama perawan murni. Mereka sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Mereka sama-sama memegang pelita. Pelita dalam hal ini adalah sebagai alat untuk menerangi jalan agar orang-orang yang mau mengikuti perjamuan pernikahan itu tidak tersesat. Jadi mereka ini bukanlah orang-orang biasa. 10 anak darah yang bijaksana dan bodoh adalah orang-orang yang suka menginjil. Terbukti dari pelita yang mereka pegang, tapi ternyata itu tidak menjamin bahwa kita masuk golongan orang bijaksana. Ingat, Roh Nubuat juga menulis bahwa sebetulnya perumpamaan 10 anak darah yang bodoh ini menunjuk kepada gereja masih ada. Wah, ini suatu hal yang bukan saya mau menakut-nakuti, bukan. Tapi untuk supaya kita bisa introspeksi kehidupan kerohanian kita. Apakah kita betul-betul orang bijaksana atau orang bodoh? Saya setiap sahabat pendeta ada di gereja, tidak pernah terlambat. Saya tiap Rabu malam ada di gereja, saya rajin bayar perpuluhan. Tapi saudara, saya mengatakan, itu belum menjamin bahwa kita adalah orang bijaksana. Mari kita lanjutkan. Cerita tentang 2 macam dasar ini kita bisa dapatkan juga di Lukas. Kita baca. Ada di dalam Lukas pasal 6, ayatnya yang ke-46 sampai 49. Hampir semuanya sama kecuali ada satu frasa yang disisipkan oleh Lukas di ayat yang ke-48. Ini luar biasa, saudara. Lukas bilang begini. Dia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Saya ulangi, saudara. Perlu digarisbawahi. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi batu sebagai fondasi yang menjadi dasar fondasi bagi orang yang bijaksana bukanlah batu yang kelihatan di atas tanah, tapi batu yang ada di dalam. Itu adalah batu yang ada di dalam tanah. Berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam tanah dan mereka harus gali, ada pengajaran Yesus yang berbicara mirip dengan hal tersebut. Itu adalah perumpamaan tentang harta yang terpendam. Ketika orang menggali tanah, baru dia dapatkan harta yang terpendam itu. Itulah yang terjadi kepada orang bijaksana. Dia menggali dalam-dalam tanah firman Tuhan. Wah, ini saudara. Saya hanya mau mengingatkan saja pada kita semua. Saya percaya kita masih tetap setia dalam membaca firman Tuhan. Follow the Bible, saya percaya kita masih tetap setia. Sekarang kita sudah berada pada Raja-Raja 2, ayatnya yang ke-15 kalau tidak salah sekarang. Dan saya terus terang bersama istri saya menikmati sekali. Setiap pagi kita bangun, pagi-pagi sekali membaca Follow the Bible. Dan ada perbedaan ketika kita membaca itu dengan mendalami. Ada banyak hal yang kita dapati dalam Alkitab. Jadi saudara jangan pandang ya. Kalau kita membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, akan ada banyak hal yang kita dapati di sana tentang pembangunan kerohanian kita. Jadi kita lihat di sini, orang yang bijaksana itu bukanlah orang yang hanya sekedar mendengar firman Tuhan dan mengamenkannya. Orang yang bijaksana ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan menyelidikinya secara pribadi. Dia tidak hanya asal amin, dia tidak cukup hanya mendengar pengalaman orang lain. Dia mau memiliki pengalaman itu sendiri secara pribadi. Saudara, kalau kita baca dalam Kisah pasal 17 ayat 11, orang-orang di Tesalonika
orang-orang di Berea berbeda dengan orang Tesalonika. Kenapa? Orang Berea, mereka menerima firman itu dengan tulus hati dan menyelidikinya setiap hari. Itulah yang menjadikan mereka berubah. Tabiat mereka berubah. Mereka lebih baik daripada orang-orang Tesalonika. Jadi kapan mereka akan kelihatan berbeda? Mereka nanti kelihatan berbeda ketika ada hujan, ada banjir, dan ada angin. Kalau Anda suka untuk menggali lebih dalam latar belakang budaya dan konteks dalam cita-cita Alkitab, saya kira pendeta Suling dan pendeta Matindas juga tahu, ada buku yang bagus sekali, namanya Manners and Customs of the Bible, yang menceritakan latar belakang setiap peristiwa yang ada dalam Alkitab. Kita juga bisa menemukan buku ini dalam software Ellen G. White Writings, dalam halaman 204 dan 205 dikatakan seperti ini. Kebanyakan tanah Palestina ditutupi oleh kerikil-kerikil kasar dan debu. Pasir hanya ditemukan di tepian sungai dan pantai. Jadi kita lihat di sini. Kita lihat bahwa orang bodoh dia mendirikan rumah di tepi sungai karena di atas gunung di Palestina tidak ada pasir. Di atas gunung hanya ada tanah yang tipis dan di bawahnya batu-batuan. Itulah kenapa mereka dibilang bodoh, karena mereka hanya berpikir jangka pendek. Mereka hanya berpikir kesenangan. Mereka berpikir kebahagiaan semu. Mata mereka tidak membiasakan diri untuk melihat kebahagiaan kekal di ujung sana. Itu yang terjadi. Saya berulang-ulang menyampaikan kepada kita ketika saya masih membalakan Taman Harapan. Kalau tujuan kita bergereja hanya untuk jadi kaya, hanya untuk jadi senang, hanya untuk maksudnya menjadi makmur, nggak usah bergereja kita pasti jadi kaya. Nggak usah bergereja kita bisa jadi makmur. Kita berhemat luar biasa dan kita bekerja keras pasti kita bisa jadi makmur. Tapi kalau tujuan kita datang ke gereja untuk mengenal Yesus Kristus yang bisa memperbaiki tabiat kita, itu tujuan kita lah. Dan kalaupun apa yang kalau terjadi terjadi gempa, terjadi badai, terjadi angin kencang, apapun yang menimpa hidup kita, kita akan pernah bergeser dari gereja. Untuk membangun rumah di atas gunung tidak mudah, apalagi tidak ada akses jalan. Belum tanahnya bergelombang, kebanyakan orang akan berpikir untuk membeli dan membangun di atas tanah yang rata. Berarti cara berpikir orang bodoh ini bagi kebanyakan orang sekarang adalah cara berpikir yang ekonomik. Tapi di mata Tuhan cara berpikir yang demikian itu bukanlah cara berpikir yang benar. Kalau kita ingat bagaimana Abraham dan Lot berpisah. Lot yang menentukan pilihan. Lot lebih memilih lembah Zoar. Kenapa Lot memilih lembah? Ingat, itu lembah berarti ada sungai. Berarti berpasir. Berarti menyenangkan. Dan berarti membahagiakan, memakmurkan. Dan hampir semua kota-kota besar, kota-kota metropolitan pasti dibangun di lembah. Jakarta misalnya, Surabaya misalnya. Sangat jarang, sangat sedikit kota-kota besar dibangun di atas gunung. Selalu dibangun di lembah, apalagi dekat dengan laut. Karena disitulah tempat yang paling mudah untuk hidup, yang tidak usah bersusah payah untuk mencari tempat-tempat rekreasi yang enak-enak atau pantai-pantai. Dan bagi orang banyak hidup di gunung itu adalah hal yang aneh sekarang. Bukan mengatakan pada Oswald yang suka naik gunung. Bukan ya. Maksudnya aneh di sini bukan bahwa kita merasa bahwa kalau kita sering ke gunung kemudian kita jadi orang aneh, bukan. Bagi orang banyak hidup di gunung itu adalah hal yang aneh sekarang. Tapi bagi Tuhan justru yang membangun rumah di atas batu, di mana batu-batuan itu ada di gunung, justru itulah yang biasa. Sekarang kita masuk ke apa maksudnya batu. Kalau kita buka 1 Korintus 10, batu itu lambang dari apa? Ayat 4 dia berbicara, batu karang itu adalah Kristus. Jadi orang bijaksanalah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang mau untuk membangun karakter Tuhan, dan mereka mau Kristus yang menjadi penopang mereka. Yang menjadi fondasi, menjadi dasar dari kehidupan mereka. Dari karakter mereka, dari tabiat mereka. Sedangkan gambaran tentang pasir kita buka Yosua 11 ayat 4.
Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya. Amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut banyak. Jadi, kita lihat di sini. Pasir ini menggambarkan orang-orang banyak. Saudara, Yesus disalibkan karena suara terbanyak. Salibkan dia. Dan Pilatus mendengarkan suara terbanyak. Jadi orang bodoh itu walaupun mereka mendengarkan firman Tuhan yang asli, mereka tidak mau mengisingkan firman tersebut, menginterpretasi atau menafsirkan artinya sendiri. Mereka menunggu kesimpulan orang banyak. Mereka mempercayakan iman mereka kepada konsensus pada apa yang orang banyak percaya. Dan pada akhirnya itu akan didapati keliru, pada akhirnya itu akan didapati kacau. Ketika saya masih melayani di Makarios, pada awal pelayan saya di Makarios, ada seorang pengusaha yang punya villa di puncak. Dia belum Advent, tapi sering suka ikut acara-acara kita. Dan kemudian secara khusus dia berbicara dengan saya 4 mata. Kita sementara acara berlangsung, dia tanya, kok orang Advent itu sedikit ya? Padahal pengajaran orang Advent itu benar. Tapi kenapa hanya sedikit? Kita lihat pandangannya, kebenaran itu melihat banyaknya orang. Saya bilang kepadanya, pada waktu zaman Nuh, pada waktu Bahtera, pada waktu Nuh membangun Bahtera, berapa orang yang selamat? 8 orang. Dari jutaan orang pada saat itu. Jadi saya bilang ke dia bahwa keselamatan itu bukan ditentukan oleh kuantitas, tapi oleh kualitas. Jadi kita lihat begitu banyak orang, termasuk gereja kita, masih menggunakan paradigma ini. Wah, kalau orang banyak yang mengaminkan itu berarti benar. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Itulah sebabnya kebenaran tidak boleh diputing, tapi harus kita kita pelajari sendiri, kita alami sendiri, kita harus tahu sendiri. Makanya hanya dengan membaca Alkitab secara kontinu kita mendapatkan kebenaran yang sejati. Jadi kemudian pasir ini menggambarkan orang banyak. Jadi orang bodoh itu walaupun mereka mendengarkan firman Tuhan yang asli, mereka tidak mau mengizinkan firman tersebut, menginterpretasi dan menafsirkan artinya sendiri. Mereka menunggu kesimpulan orang banyak. Mereka mencarikan iman mereka kepada konsensus, pada apa yang orang banyak percaya. Dan pada akhirnya itu akan didapati keliru. Tapi kembali lagi, sebagaimana tadi yang selalu ditekankan, saya tekankan bahwa baik orang bijaksana maupun orang bodoh, ini merupakan sama-sama berhasil mendirikan rumah. Mereka sama-sama berhasil menghasilkan dan membuat karakter seperti Kristus. Wah, ini persoalannya. Memangnya orang bodoh bisa menghasilkan karakter seperti Kristus? Mari kita lihat. Mungkin kita perlu baca kebagian sejati bab 2. Keperluan orang berdosa. Halaman 12, paragraf 1 dikatakan seperti ini. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan, kehendak usaha manusia. Dan semuanya mempunyai kegunaan masing-masing. Tapi di sini itu semua tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiriah. Namun, tiada dapat mengubah hati. Kita lihat di sini, saya ulang. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiriah. Saya tekankan secara lahiriah. Namun tidak dapat mengubah hati. Tidak dapat membersihkan sumber kehidupan batin ini. Haruslah ada di dalamnya satu kuasa yang bekerja dari dalam. Satu kehidupan baru dari atas. Sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Di Singkawang, saya bilang bahwa tadi saya sudah singgung tadi, mayoritas orang Buddha. Karena mayoritas di sini orang Tionghoa. Itulah sebabnya tadi saya sudah singgung, disebut sebagai kota seribu kuil. Di mana-mana kuil. Kalau di Minahasa kita lihat di mana-mana gereja. Di sini di mana-mana kuil, di mana-mana kuil. Masjid sedikit, gereja sedikit. Tapi saudara lihat pergaulan mereka, menyapa orang-orang, begitu punya kerendahan hati, punya kelemah lembutan, menyapa orang dengan begitu baik sekali. Saya kenalan di sini dengan Pak Chandra, dengan Pak
Ameng, dengan Pak Akiong, dengan Anen. Baik-baik semua, saudara. Saya kadang-kadang saya bilang sama istri saya, kita kadang-kadang bertemu dengan anggota gereja kita, aduh, sepertinya mukanya tidak tidak seperti orang-orang yang kita temui di sini. Padahal mereka adalah orang-orang Buddha. Jadi saudara, kuasa itu ialah kuasa dari Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya. Menariknya kepada Allah, kepada ketulusan. Jadi hanya Allah yang bisa menarik kita kepada tabiat yang benar, kepada ketulusan. Jadi ternyata orang-orang yang tidak bijaksana ini yang memberikan kepercayaan dirinya kepada pengalaman orang lain, di atas kepercayaan orang lain, di atas pengetahuan orang lain, pengetahuan kebanyakan orang, ternyata mereka juga secara lahiriah, ya saya katakan ya, secara lahiriah tidak dapat dibedakan dengan orang yang bijaksana. Karena tanpa Kristus ternyata menurut hukum juga bisa. Yang membedakan hanya satu, isi hati. Itulah sebabnya saya baru mengerti sekarang bahwa kita dulu sering ditanya, pendeta, apa sih bedanya? Coba lihat orang-orang Buddha itu luar biasa perbuatan baiknya. Berbeda dengan orang kita. Kadang-kadang orang kita, ya kita tahu sendiri apa yang saya mau katakan. Tapi orang-orang Buddha, ya selalu dikatakan itu orang-orangnya baik. Jangankan orang Buddha, orang Muslim, coba kita lihat. Karena memang filosofi mereka kan amal bakti yang membawa mereka ke surga. Jadi mereka berusaha berbuat baik karena itu yang membawa mereka ke surga. Tapi kita sebetulnya harusnya lebih daripada mereka. Walaupun kita mengerti bahwa kita diselamatkan oleh anugerah. Tapi sebetulnya karena kita diselamatkan oleh anugerah, kita harus lebih baik daripada orang baik secara lahir. Jadi sekali lagi, tapi satu hal yang pasti, saya mengatakan tanpa Kristus, tanpa percaya kepada Kristus, orang-orang bisa menghasilkan tabiat yang baik. Nanti itu akan terbukti ketika hujan turun. Nah ini dia, banjir datang dan angin melanda rumah. Tapi kadang-kadang kita memiliki iman yang kepepet. Pernahkah kita naik pesawat, saudara? Pesawat udara? Wah, pada waktu kita naik senang. Pada waktu udara cuacanya baik, kita aman-aman saja. Dan ketika kita menghadapi goncangan, situ kita sudah ingat di mana Alkitab kita ya. Saudara, saya mengatakan, ketika saudara baca Alkitab pada waktu pesawat pada waktu terjadi goncangan di pesawat, sudah percuma saja. Tidak ada yang masuk di kepala kalau kita membaca Alkitab. Kita berdoa pada saat itu terjadi goncangan, itu percuma saja. Jadi sekarang apa maksudnya dari angin? Kita baca Ayub 30 ayat 15. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku, kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku melayang hilang seperti. Saya ulangi, kedahsyatan ditimpakan kepadaku, kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Yang membedakan antara tabiat yang dibangun orang bijaksana dan tabiat yang dibangun oleh orang bodoh adalah tabiat orang bijaksana, sekalipun ada pencobaan yang datang, sekalipun kemuliaan diri mereka diinjak-injak, sekalipun harga diri mereka diinjak-injak, sekalipun mereka tidak dihargai, mereka tetap teguh berdiri karena fondasi mereka adalah Kristus. Tapi kalau kita di gereja, saudara, mendengar khotbah kemudian merasa tersinggung, sahabat berikutnya tidak datang lagi. Saya lihat inilah yang banyak kali terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya datang ke gereja kalau di gereja itu aman-aman saja. Kalau tidak ada percekcokan, padahal sebetulnya saya sering mengatakan, kalau kita datang ke gereja, pandangan kita harus ditujukan kepada Kristus. Bukan kepada ketua-ketua, bukan kepada pendeta, bukan kepada majelis, tapi pandangan kita harus ditujukan kepada Kristus. Karena kalau pandangan kita kepada Kristus, apapun yang menimpa hidup kita, apapun yang
apa namanya ya, yang mengata-ngatain kita di gereja, menyinggung kita di gereja, kita tidak peduli karena pandangan kita kepada Yesus bukan kepada orang. Ketua bisa salah, pendeta bisa salah, dan saudara akan bisa kecewa karena saudara memandang kepada manusia. Tapi kalau kita memandang kepada Yesus dan gereja, kalau kita sudah memiliki tabiat Yesus Kristus, kita tidak pernah kecewa berada dalam gereja. Ya, apapun yang menimpa, saya akan tetap di Taman Harapan. Apapun yang menimpa dunia ini, saya akan tetap menjadi anggota gereja Mazda Petunjuk di Taman Harapan. Walaupun ada COVID-20, COVID-21, saya akan tetap setia kepada Tuhan. Nah ini, tetapi tabiat baik yang berhasil diberikan oleh orang bodoh hanyalah semu dan sementara. Ketika percobaan datang, ketika kemuliaan diri mereka diinjak-injak orang, kemudian ketika harga diri mereka tidak dihargai atau dilecehkan orang, ketika orang tidak menegur, tidak menyapa dia di gereja, semua tabiat tersebut luntur. Semua tabiat-tabiat mereka itu hilang seketika, sepenuhnya hancur. Ya banyak anggota jemaat yang kemudian tidak ke gereja lagi, hanya oleh karena tersinggung, oleh karena 1-2 orang dalam gereja. Apakah itu rumah yang kita dirikan di atas batu? Dari yang tadinya mereka kelihatan sangat rendah hati, mereka yang tadinya lemah lembut, ketika ada orang yang membuat salah kepada mereka, ketika ada yang buat mereka sakit hati, ketika ada orang yang menyinggung mereka, maka fondasinya kelihatan pasir, bukan batu. Saya pikir itu cukup mengajar kita semua, saya juga, dan keluarga saya. Dan berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah. Berbahagialah karena angin terakhir masih ditutup, masih ditahan. Ini baru angin biasa. COVID itu baru angin biasa. Ya walaupun begitu kita harus berdoa kepada Tuhan, berikan kebijaksanaan. Jangan kita serampangan. Jangan oleh karena kita, saya punya iman, bukan begitu. Kita minta kepada Tuhan kebijaksanaan. Bagaimana kita bisa melindungi diri kita sehingga terhindar daripada virus ini. Jikalau angin terakhir, ya. Jikalau angin terakhir sudah dibuka dan kita kedapatan tabiat kita hancur, itu sudah permanen orang bodoh. Tidak bisa berubah lagi. Selama angin-angin kecil, angin sepoi-sepoi yang kita alami, dan walaupun semakin lama anginnya tambah kuat sampai angin yang terakhir, angin di Wahyu pasal 7, ingat, belum dibuka. Tuhan masih berikan kita kesempatan. Barangkali nanti di waktu akan lain kita akan bahas mengenai angin yang ada di Wahyu pasal 7. Seperti apa angin? Sekali lagi, ini renungan untuk saya, keluarga saya, dan untuk kita semua. Kalau ini bisa didengar. Jadi bangunan apa yang sementara kita bangun sekarang ini? Apa kita membangun bangunan karakter kita di atas pasir? Atau kita membangun karakter kita di atas batu? Kesulitan sedang menimpa kita. Di mana-mana orang berteriak mengenai virus. Tapi kita jangan takut, saudara. Karena Tuhan adalah pelindung kita. Ini adalah ujian bagi kita. Saya terus terang, saudara, secara manusia agak ketakutan ketika sahabat saya meninggal. Padahal baru tanggal 12 kami mengadakan pertemuan di kantornya. Berbicara banyak dengan dia di kantor. Saya kaget. Dia sempat WA ke saya, pendeta, saya panas tinggi, doakan saya. Saya panas tinggi. Besoknya dia sudah tidak ada. Saudara, ini saya juga agak terpukul, Tuhan. Kok hamba Tuhan ini bisa jadi seperti ini? Ya, saudara, ini ujian. Ujian bagi kita, ujian bagi iman kita. Saya saksikan juga kepada saudara. Saya membentuk, jadi kita sudah ada doa kelompok, doa berantai kelompok, dan ada saya bentuk sendiri doa kelompok. Oh, ada media di sana. Sekedar untuk informasi.
Ada saudara kami di Amerika sekarang ini 2 orang terkapar karena COVID. Kami bergumul. Tiap subuh kami berdoa. Tiap subuh mulai jam 3 kami sudah berdoa sampai jam 6. Ya. Tapi kita lihat positifnya adalah kita diajarkan oleh Tuhan supaya selalu bergantung kepada Tuhan. Kita bayangkan pada waktu kita masih belum ada pencobaan-pencobaan seperti ini, kita santai-santai saja. Tapi setelah ada seperti ini, wah, hampir seluruh waktu kita gunakan untuk berdoa. Dan inilah yang Tuhan mau. Dan itulah sebabnya saya berpikir bahwa Tuhan izinkan ini terjadi. Untuk menguatkan iman kita. Supaya iman kita tidak goyah. Ini baru angin sepoi-sepoi. Belum angin pada pasal 7. Wah. Sekali lagi, bangunan apa yang kita sementara bangun? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Yang bisa menjawab itu hanya kita.